Kalau dilihat dari sejarah Republik ini, maka saya kira kita belum punya sama sekali pengalaman merencanakan dan membangun sebuah kota greenfield dan berhasil sampai dia tumbuh menjadi sebuah kota. Bertemu lagi di forum Apa Kabar News Podcast. Kali ini saya ditemani oleh tokoh yang tentu saja nih pandangannya sangat kita nantikan untuk pencerahan kita terkait dengan isu atau persoalan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Hadir di sini Pak Benanus Jonoputro. Apa kabar? Saya bisa biasa memanggilnya Kang Berni saja. Beliau adalah Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencana Indonesia. Ini sangat kompeten dan ini sangat jarang nih saya bisa ngobrol-ngobrol dengan pakarnya yang terkait dengan kasus ini, karena soal IKN ini Kang Berni sudah banyak dibahas ya. Dan terakhir bahwa RUU-nya sudah diserahkan dan ada batas-batas waktu untuk segera dilengkapi dengan turunan-turunan aturannya. Kemudian juga sudah disebutkan bahwa nanti pengelola IKN itu adalah setingkat otorita ya, badan otorita, dan juga sudah disebutkan siapa figur-figurnya yang akan nanti mengelola IKN itu. Nah, sebelum ke sana nih Kang Berni, keterlibatan Kang Berni dalam IKN ini seperti apa? Karena tentunya pasti tahu banyak dan pasti punya perspektif yang sangat teknis terhadap ini. Terima kasih Kang. Jadi memang isu penyiapan dan perencanaan IKN ini adalah sebuah pekerjaan besar di kami kalangan perencana kota. Yeah. Jadi memang dari mulai awal digulirkannya proses politik sampai pekerjaan-pekerjaan teknokratik untuk menyiapkan perencanaan ini sangat intens dan sangat menarik. Nah, saya kebetulan pada saat pertama kali digulirkan, saya adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan. Ini adalah asosiasi profesi dari para perencana kota se-Indonesia, di mana kita adalah asosiasi profesi perencana kota yang terbesar di negara-negara Asia Tenggara. Program kita ya. Nah, dan sekarang sebagai Ketua Majelis Kode Etik. Nah, keterlibatan saya sebetulnya melalui asosiasi ini sebagai salah satu stakeholder penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat banyak terlibat sejak awal di dalam proses baik focus group discussion maupun maupun proses-proses perencanaan produk rencananya sendiri. Nah, dan saya juga termasuk di dalam tim yang diminta oleh Bappenas pada saat itu untuk memberikan masukan kepada konsep dan pemilihan lokasi waktu itu. Nah, kenapa Penajam Utara? Saya kira diskursus mengenai lokasi ini sudah berjalan sejak zaman Presiden Soekarno sebetulnya. Jadi memang kalau Kalimantannya Iya, Kalimantannya betul. Jadi saya kira kalau kita kombinasikan antara endowment ataupun modal dasar sumber daya ya, kemudian posisi strategis kalau kita melihat dari sisi geopolitik gitu ya, di tengah-tengah ya. Dan juga kalau kita melihat strategik dilihat dari kemungkinan bertumbuhnya sebuah kota, maka saya kira posisi yang dipilih ini cukup mewakili. Tentu tidak akan, saya kira tidak 100% memenuhi semua tick the boxes gitu ya, tapi cukup memenuhi untuk kriteria yang diminta. Kan tadi prosesnya untuk ke IKN ini ya terbilang cepat ya.
Saya kira ya, betul. Nah, kira-kira apa yang mendorong ini sehingga arah ke arah sana ini relatif cepat? Menurut saya Kebutuhankah atau menurut saya kecepatan ini adalah fungsi dari determinasi pimpinan ya, dari determinasi leader ya. Saya kira dengan perencanaan ini sudah mulai sejak zaman Presiden Soekarno sampai sekarang. Determinasi dari pimpinan nasional lah menurut saya sih yang mempercepat ya. Dan bagaimana percepatan itu difasilitasi melalui kerja-kerja teknokratik di beberapa kementerian. Ini yang bisa membuat menjadi cepat. Dan kalau saya dari kacamata proses perencanaan sendiri ya relatif apakah terlalu cepat? Saya kira selama prosesnya dijalankan sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, saya kira oke saja gitu. Iya. Ini kan Kang Berry terlibat dalam proses perencanaan ini. Yang direncanakan bukan kota kecil, bukan dalam tanda kutip hal-hal yang kecil, tapi ini sebuah perencanaan yang agak masif dan strategis gitu. Nah, di perencanaan apa sih yang menonjol? Saya kira yang paling menjadi perhatian ya adalah bagaimana Indonesia bisa merencanakan dan membangun sebuah kota yang kemudian bisa survive sebagai kota yang hidup dan vibrant. 50-100 tahun ke depan. Apakah kita sebelumnya punya pengalaman untuk itu? Ini yang menarik. Kalau dilihat dari sejarah Republik ini, maka saya kira kita belum punya sama sekali pengalaman keberhasilan merencana sampai membangun. Gitu. Kita punya pengalaman sepotong-sepotong. Kita pernah merencanakan kota baru, contohnya di Maluku Utara, Sofifi, kemudian kota Maja di Banten ya, dan beberapa kota dormitori, yaitu penyediaan perumahan di sekitar kawasan metropolitan. Semacam satelit. Itu kita pernah melakukan, tetapi kita belum pernah merencanakan dan membangun sebuah kota greenfield dan berhasil sampai dia tumbuh menjadi sebuah kota. Ini juga sebetulnya fungsi dari bahwa Republik ini baru 76 tahun ya. Karena bagi sebuah kota untuk bisa hidup dan menjadi sebuah entitas, karena kota itu adalah barang hidup. Perencana kota itu menyusun pola, struktur gitu ya, agar masyarakat bisa tumbuh di situ dengan segala macam kebutuhan sosial, ekonomi, politik dan seterusnya untuk hidup sehingga hidupnya layak dan nyaman gitu ya. Nah, kalau itu targetnya, maka saya kira kita belum punya contoh yang paripurna lah dari rencana menjadi membangun gitu. Nah, sekarang perencanaan sudah selesai ya? Saya kira pemerintah sudah melansir bahwa produk-produk rencananya sudah selesai atau hampir selesai. Nah, kemudian nanti pada saat pelaksanaannya tentu masuk ke proses-proses pembangunan fisik. Nah, tentunya harus ada badan pengelola dan sudah dicanangkan ini akan dikelola oleh semacam badan otorita ya, otorita. Nah, kira-kira hal-hal apa yang menjadi challenge bagi siapapun ya pengelolanya nanti untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan fisik di IKN itu? Nah, jadi Kang, kalau kita melihat next step-nya, saya dengan keterbatasan informasi yang ada saya sekarang, tapi juga mengikuti dengan mendalam gitu ya. Ada challenge pertama dulu, yaitu dokumen rencana. Kalau di dalam ilmu perencanaan itu, sebuah dokumen rencana adalah cetak biru dari skenario pembangunan dan skenario sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam rentang waktu panjang 25, 50, 100 tahun. Nah, para perencana kota menyusun ini sebagai sebuah cetak biru yang harus diikuti dalam setiap tahapan pembangunan.
di mana di situ ada fisik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, saya melihat produk-produk rencana yang saat ini sudah dilakukan masih terkotak-kotak di dalam produk-produk rencana yang tidak terintegrasi. Maksud saya begini, rencana dan strategi ekonomi dan garis besar strategi ada di Bappenas. Sementara PUPR sudah menyusun rencana sangat detail gitu ya, di level paling detail ya, dan itu dilakukan agak terpisah dari apa yang dilakukan di Bappenas. Kemudian Agraria, ATR dan BPN juga menyusun statutory plans namanya ya. Ada rencana tata ruang provinsi, kemudian rencana detail tata ruang kawasan dan sebagainya. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa 3 elemen ini integrated di dalam sebuah cerita dan sebuah blueprint bagi kepastian membangun struktur dan pola ruang IKN 100 tahun ke depan. Nah, jadi challenge pertama, bagaimana dokumen planning ini bunyi seyogyanya sebuah dokumen rencana yang bulletproof. Kita belum punya pengalaman di sini, jadi bits and pieces. Nah, jadi produk rencana ini yang harus diajukan dulu oleh badan otorita nanti. Ya, saya yakin tidak mudah, walaupun doable, karena harus menghilangkan tembok-tembok silos antar kementerian. Catatannya gini, Kang, pertumbuhan kota-kota kita yang banyak terjadi kegagalan dan kesemrawutan di kota besar kita itu karena ada kegagalan di dalam pengendalian implementasi rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruangnya misalnya begini gitu ya, kemudian terjadi di masyarakat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, gitu. Berdasarkan kebutuhan itu kan? Berdasar kebutuhan, korupsi, sogok sana, sogok sini. Nah, di dalam dokumen rencananya, ketika dia harus melakukan evaluasi, kemudian merevisi ke depan, praktek yang terjadi adalah memutihkan apa yang sudah terjadi, dan itu yang kami sebut di dalam ilmu kami itu plan as you proceed. Nah, jadi kali ini kita punya kesempatan membangun kota full greenfield untuk 100 tahun ke depan. Itu tadi ya Kang ya, challenge pertamanya. Challenge yang kedua, IKN ini mengangkat konsep yang saya kira tepat ya, yaitu konsep sistem 3 kota. Jadi IKN ini akan dibangun bukan sebagai entitas sendiri di Penajam, tetapi IKN ini adalah bagian dari 3 kota Balikpapan, Samarinda, IKN. Sebagai hub di situ. Sebagai sebuah sistem kota yang saling berhubungan. Nah, berhubungannya seperti apa? Ini yang menurut saya harus didefinisi dari sistem 3 kota yang sudah diusung oleh pemerintah di dalam master plan-nya, harus dibunyikan dalam aturan yang lebih dalam. Jadi misalnya begini, kalau kita punya Penajam ya, IKN KIPP-nya itu kawasan inti, itu berjarak kira-kira 60 dari Balikpapan, gitu. Kemudian 60 lagi dari Samarinda, itu. Jadi segitiga ini kan sebuah segitiga yang kira-kira seperti Jakarta, Bogor, ke belakang kemana ya, ke Bekasi gitu ya. Bekasi, Bogor, Jakarta gitu, segitiga itu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, si Balikpapan kan sudah vibrant kan? Ya. Samarinda ibu kota provinsi. Dan total penduduk hari ini sudah mendekati 1,5 juta, sekian juta gitu ya. Jadi sebagai sebuah kota baru di dalam konteks 3 kota ini, seharusnya kota ini bisa, kalau dilihat secara kasat mata gitu, harusnya bisa hidup. Nah, tetapi
apakah nanti tumbuhnya IKN ini akan seperti kota-kota kita yang lain, seperti yang terjadi di kota-kota kita. Jadi pertumbuhannya itu by chance gitu. Jadi semuanya kebetulan ikut-ikutan berkembang, ikut arus urbanisasi yang terjadi ya. IKN ini melalui sistem 3 kota ini adalah kesempatan Indonesia untuk membangun kota by design, bukan by chance. Kang Bernie, akan seperti apa sih nanti itu kota itu? Bayangan sekarang ya, kalau bisa dibandingkan nih, apakah seperti Singapura, apakah seperti Kuala Lumpur, atau seperti Bandung, atau seperti apa nanti? Seperti apa Kak, berdasarkan perencanaan? Kalau berdasarkan perencanaan adalah bits and pieces dari semua yang bagus-bagus. Jadi contoh Singapura ya. Dari Singapura yang paling bagus apa sih? Sebetulnya bukan misalnya densitas dari gedung-gedung pencakar langit, bukan. Tetapi kemampuan Singapura untuk menjadikan kota Singapura menjadi kota terhijau sedunia. Paling hijau dia. Dia punya rasio ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka hijaunya hampir terbaik di dunia. Itu diadopt. Kemudian membangun sebuah Center of Excellence ya di daerah Greenfield. Nah ini mengambil bits and pieces dari contoh yang terjadi di Canberra dan Astana begitu ya. Nah, jadi saya kira challenge-nya justru bagaimana membangun di Kalimantan yang adalah paru-paru dunia itu bisa dilakukan dengan mengadopsi kaidah-kaidah perencanaan modern. Jadi dan itu bukan dilihat dari bangunan apa yang akan dibangun, tetapi dilihat dari dokumen, strategi dan skenario pembangunannya seperti apa. Kalau bagi saya yang penting ya, apakah dia mengadopsi New Urban Agenda dan kesepakatan agenda kota-kota dunia, di mana dia harus sustainable dan sebagainya. Kemudian apakah dia mengadopsi tren teknologi modern di dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, gitu ya. Yang ketiga, apakah secara ekonomi dia sudah mempunyai skenario pembangunan ekonomi yang sound, yang credible dan yang sustainable. Jadi gabungan ini, saya kira itu sudah diadres di dalam produk kita, walaupun antara rencana detail di PU, rencana di ATR dan di Bappenas itu belum integratif lah, tapi sudah dilakukan. Nah, jadi kalau melihat seperti apa, saya tidak ingin melihat seperti Singapura, saya tidak ingin melihat seperti Astana gitu, karena kan sangat berbeda gitu. Apakah dia akan menjadi Canberra? Mungkin, tetapi benchmark yang menarik untuk kita semua karena kita familiar dengan Bandungnya, Bogor gitu ya. Itu adalah seperti Washington DC ya harusnya. Yang sebetulnya yang menarik adalah size Washington DC, di mana ada Virginia, ada New York, ada Philadelphia, kemudian dia bisa berkembang menjadi sebuah kota yang vibrant. Nah, cuman ini Kang, yang penting nih, vibrancy seperti di Washington DC contohnya, itu tidak terjadi overnight. Itu terjadi 100 years maybe gitu, 100 tahun. Jadi challenge yang ketiga tadi dari Badan Otorita adalah bagaimana menyusun strategi pembangunan yang bisa memenuhi ekspektasi publik dan stakeholder bahwa pembangunan itu berskenario. Jadi sekarang dari tahun ini sampai tahun ini ya segini. Tahun ini sampai segini gitu ya. Dan terwujud. Nah, itu memerlukan kemampuan untuk kalau dilihat dari pengalaman kita nih, kemampuan untuk mengendalikan
konsistensi terhadap dokumen rencana. Ya, ini kan banyak juga nada-nada yang pesimis, nada-nada yang skeptis ya. Bahwa menciptakan Nusantara itu mewujudkan itu kemudian tidak hanya memindahkan orang, memindahkan bangunan fisik ke tempat yang baru gitu. Apalagi ini si IKN Nusantara ini punya fungsi yang strategis sebagai ibu kota negara. Ini kira-kira gimana nih menanggapi hal ini? Nah, saya jawab dulu dari prinsip saya sebagai perencana kota ya, Kang. Bagi saya fungsi ibu kota negara adalah fungsi koordinatif. Satu. Fungsi ibu kota negara adalah fungsi persatuan, di mana nilai-nilai persatuan itu disepakati ya. Koordinatif, kemudian persatuan gitu. Simbol ya. Yang ketiga tentunya juga simbol ya, karena simbol itu memberikan sebuah pride kepada bangsa ya. Nah, tapi tiga hal ini tidak perlu diwujudkan dalam bentuk semua harus pindah ke situ. Ya, tidak kemudian seperti mindahkan Jakarta plak gitu kan. Jadi saya adalah perencana yang alirannya seperti itu, Pak. Artinya sebagai tempat bertemu pemimpin tertinggi dari semua portfolio mengatur negara, yaitu kementerian, tempat assembly di mana keputusan politik diambil, Tapi apakah itu tempat berkantor semua urusan teknis? No. Di dalam dunia perencanaan ada yang namanya distribusi dari fungsi. Jadi sebetulnya fungsi pelayanan terpenting dari kantor BPN itu bukan di Nusantara, justru adanya di kota-kota besar provinsi kan. Fungsi efisien ya dan efektif Kementerian Perikanan misalnya. Bukan di Jakarta, saya kira. Bisa jadi di Maluku ya. Ambon. Why not? Gitu ya. Dan ini yang banyak dianut sebetulnya oleh para perencana kota. Nah, jadi sekarang secara teknis bagaimana beban itu bisa didistribusikan sehingga Nusantara itu memenuhi fungsi-fungsi yang saya sampaikan tadi yang tiga itu. Nah, inilah pentingnya tadi produk-produk yang dibuat oleh tiga kementerian ini diintegrasikan dulu, kan? Nah, usul saya adalah badan otorita di hari pertama itu harus mempunyai satu bagian yang kita sebut sebagai dapur bersama, di mana produk-produk rencana yang sudah disusun dengan baik itu diintegrasikan, dijahit, dan disepakati bahwa inilah skenario 100 tahun ke depan. Dan dapur bersama ini harus mampu melihat dari semua aspek keahlian dan juga stakeholder. Tapi tanpa harus proses politik lagi gitu. Jadi teknokratik sekali gitu. Nah, ini penting karena di sini nanti rasio-rasionya diukur final, Kang. Jadi berapa sih rasio orang per hektar ya per orang di dalam IKN supaya dia livable. Berapa sih kemampuan kita untuk menyediakan real gross floor area untuk ASN, keluarganya maupun masyarakat lain tinggal di IKN. Jadi di Nusantara berapa sih kemungkinan pertumbuhan fungsi-fungsi mixed use misalnya ya, retail dan sebagainya akibat tumbuhnya koridor Balikpapan, Samarinda, Nusantara. Nah, di dalam master plan ini kan diusung ada namanya 6 klaster atau 8 klaster industri pengungkit. Nah,
Jadi diharapkan industri-industri ini bisa mengungkit ekonomi di koridor 3 kota itu, bukan di dalam IKN, tetapi di koridor 3. Jadi saya sebagai perencana kota ya melihat koridor Balikpapan, Samarinda dengan kebetulan saya sangat familiar dengan daerah itu dulu dari sejak mahasiswa pernah tinggal di pedalaman Mahakam. Saya kira kesempatan untuk kawasan ini bertumbuh menjadi Center of Excellence besar sekali. Iya. Nah, dari sebagai perencana nih, apa sih yang biasanya menyebabkan perencanaan itu tidak bisa dieksekusi? Pengendalian. Oke. Pengendalian di dalam pemanfaatan ruang. Itu berimbas kepada ketidakkonsistenan di lapangan terhadap skenario pembangunan. Oke. Kan skenario ini sudah dibangun di dalam blueprint yang kita sebut di dalam dokumennya adalah ada yang namanya RPJMN, RPJMP gitu ya, rencana jangka menengah. Kemudian ada rencana-rencana tata ruang provinsi, kabupaten dan IKN-nya sendiri. Jadi kalau selama ini itu kita kesulitan menjaga marwah dari dokumen rencana ini, karena terjadi begitu banyak kepentingan lah di masyarakat. Tapi itulah kota. Kota is about kepentingan. Kota adalah melting pot. Kota adalah sebuah roman dan satire dari kehidupan masyarakat. Ya, jadi itu makanya saya tulis di buku saya itu bahwa kota itu sangat poetik loh, sangat itu tempat kita bermimpi. Nah, jangan sampai rencana IKN ini melulu hanya diskusi politik dan teknokratik, padahal seyogyanya kalau you mau ngebangun seperti Washington, di situ ada cerita tentang Jefferson, tentang presiden-presiden yang kaliber-kaliber yang mempunyai kemampuan ataupun ada pesona sosial yang luar biasa. Di situ adalah melting pot dari pendidikan di George Washington University, Virginia dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh lepas dari sebuah melihat kota IKN ini sebagai sebuah melting pot of interest gitu. Biasa. Kalau bagi kami biasa aja, tapi pengendaliannya yang tidak biasa. Jadi selama ini negara menurut saya tidak mampu punya tangan pengendalian yang kuat sampai ke level desa. Karena pengendalian pemanfaatan ruang itu adanya di kota, kabupaten, di persil tanah itu. Apakah dia boleh dibangun atau tidak? Kita punya PR besar di situ. Iya, Kang, kalau dari catatan Kang Berni ya, beberapa negara punya pengalaman memindahkan atau membangun ibu kota barunya. Ini berdasarkan catatan Kang Berni, ada nggak yang berhasil? Itu faktornya apa yang paling dominan sehingga pemindahan ibu kota itu berhasil, atau yang katakanlah tidak berhasil atau gagal, kira-kira apa sih yang menyebabkan kegagalan itu? Ini penting karena untuk kita bisa mengambil pelajaran dari persoalan-persoalan itu. Saya kira Myanmar Naypyidaw sebagai sebuah exercise yang dekat dengan kita itu kelihatan sekali tidak berhasil gitu ya. Dan juga to a certain extent Brasilia. Gitu. Padahal konsep awalnya mirip dengan kita, yaitu memindahkan gravitasi geopolitik, bukan beban, tapi dia menggeser geopolitik gitu kan. Yang di Brazil mencoba mendekati ke the Amazons dan pedalaman gitu ya. Nah, saya kira regardless ya desainnya seperti apa, saya tidak mau berpolemik bahwa desainnya bagus atau tidak, tetapi saya kira
ada overshoot planning di situ, gitu kan. Ada juga kemampuan memproyeksikan di dalam produk teknokratiknya yang kurang berhasil karena dominannya isu politiknya dia. Iya, apakah di kita nggak dominan isu politiknya kan ramai juga kan? Rame, tetapi sangat dominan. Tapi justru saya lihat dari keputusan itu dia diposisikan di sistem 3 kota Samarinda, Balikpapan. Menurut saya itu justru yang paling kuat. Yang menarik. Nah, yang klasik adalah Canberra saya kira ya. Canberra itu klasik lah. Itu pertarungan dua giants, Melbourne dan Sydney gitu ya. Dua melting pot besar representing kekuatan Eropa dan uang lama gitu ya. Membutuhkan waktu. Saya masih ingat saya waktu masih mahasiswa sempat ke Canberra pada saat gedung parlemennya baru mulai hangat gitu ya, dan dimulai masih kosong gitu. Nah, mereka membutuhkan 50 tahun lebih untuk bisa kawasan Canberra, suburb-suburbnya itu tumbuh. Ya. Apa salah satu yang saya perhatikan kuncinya? Ada ANU di situ, ada Australian National University dengan sekian banyak program internasional, dan mereka menjadi terbaik di dalam bidang international relations dan sebagainya. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi riset yang ada di sekitar Canberra. Tapi yang pasti Canberra menerapkan kaidah-kaidah environment yang ketat. Jadi ketika populasinya bertambah, walaupun bagi ukuran kota-kota Asia sangat lambat, gitu, dia terjaga gitu kenyamanannya. Nah, apakah Canberra sudah senyaman kota-kota seperti Singapura? Masih belum. Jadi Australia penduduknya pertumbuhannya rendah sekali soalnya gitu kan. Nah, jadi ada keberhasilan menurut saya di situ. Jadi itulah salah satu contohnya gitu ya. Kalau yang bisa menyebabkan ketidakberhasilan pertumbuhan ibu kota baru itu apa? Saya kira akses publik kah atau berkelindahan di persoalan politik? Saya kira di persoalan politik dan juga pemanfaatan ruang. Brasilia sekarang menjadi sebuah kota besar di mana kemiskinan terjadi di sekitarnya gitu ya. Jadi dia mencoba menjadi gula-gula bagi kawasan sekitarnya, tapi kemudian di dalam melaksanakannya dia menjadi isu yang klasik dari pertumbuhan kota lah. Gitu. Kami ini terkait dengan lembaga pengelola nanti menjadi sebuah badan otorita. Berkaca ke badan otorita Batam, itu kan ada konflik juga dengan wilayah administrasi yang sudah lama ada itu kan. Nah, apakah ini kira-kira nanti seperti apa ya, meskipun ini tidak terkait banget dengan disiplinnya Kang Benny ya. Apakah ini akan menjadi persoalan nanti koordinasi antara badan otorita dengan administrasi daerah yang sudah ada? Nah, kemudian satu lagi, sebagai pengelola nanti yang akan menjalankan rencana-rencana yang sudah disusun ini, kan muncul nih beberapa nama dengan prasyarat-prasyarat tertentu ya, salah satunya Ridwan Kamil nih, Gubernur Jawa Barat ya. Persyaratannya agak masuk nih ya, arsitek, dia bekas pernah menjadi kepala daerah gitu kan, dan sekarang saya kepala daerah. Kira-kira gimana nih Kang? Menarik. Sekarang gini kan, badan otorita dulu ya. Saya kira badan otorita dari yang kita ketahui selama ini itu menurut saya jangan sama sekali dijadikan referensi, tetapi justru dijadikan koreksi. Okay. Karena badan otorita sebelumnya itu dibangun sebagai sebuah alat untuk mengelola
special economic zone. Oke. Dengan baik itu Batam, Bintan, Karimun sekarang ya karena saya ikut evaluasi waktu itu. Kemudian juga Sabang dan kawasan ekonomi khusus. Jadi fit for purpose dari organisasi itu adalah untuk single ini sebetulnya single objective yaitu business economic ya basically industri dan ekonomi gitu. Yeah. Jadi harusnya itu lebih straightforward. Ya, tetapi karena keberadaannya di dalam lingkup pemerintahan daerah, jadi politik menyebabkan dia menjadi dualisme. Jadi ada desain itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, IKN ini harus lain karena IKN ini membawa misi identitas bangsa. Iya. Jadi, dan prosesnya dari nol ya, proses fisiknya. Dan proses fisiknya dari nol. Iya. Dan Indonesia memutuskan untuk membangun greenfield sama sekali. Iya. Jadi kita akan dan sudah menarik garis-garis pertama dari apa yang akan terjadi di situ gitu ya. Dan kita akan membangun nih garis-garis itu akan diwujudkan. Ya. Nah, namun di atas itu yang lebih penting adalah bahwa misi ini adalah misi bangsa, di mana di situ ada identitas bangsa, ada nilai-nilai gitu, ada pride gitu, yang membuat dia jauh lebih spesial dari hanya sekedar sebuah otorita mesin ekonomi. Oke. Gitu ya. Nah, misi politiknya tinggi sekali, tetapi sebagai sebuah kota, karena misi politiknya tinggi, maka dia tidak boleh fail sebagai sebuah kota yang vibrant. Iya. Gitu. Karena kalau dia fail, maka itu mengatakan bahwa negara ini punya cita-cita gede tapi tidak mampu mewujudkan, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya Pak. Jadi saya kira kalau dilihat dari desainnya, memang badan otorita ini sangat berbeda. Gitu. Nah, kita menunggu turunannya dari undang-undang ini. Diamanatkan di dalam undang-undang yang sudah ditandatangani itu ada struktur ketua dan wakil ketua, kemudian menunggu PPPP-nya ya seperti apa strukturnya. Tapi struktur otorita IKN kan harus terisi secepatnya itu, Maret atau apa? Ya. Kalau saya diminta pendapat, maka saya mengusulkan bahwa di bawah kepala itu ya ada high level appointed officials yang bisa memegang portfolio minimal 4 lah saya kira ya. Satu adalah perencanaan dan pembangunan. Yang kedua adalah finance dan asset management. Ya. Yang ketiga adalah procurement. Jadi belanja nih. Nah, yang ketiga adalah urusan penyiapan kewenangan daerah. Jadi menyiapkan badan otorita supaya menjadi penguasa di kawasan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah pelaksana gitu ya. Sangat kuat kebutuhan BOI ini harus mampu menjadi master dari teknokratik perencanaan dan pembangunan. Jadi rencananya harus diintegrasi, diturunkan ke dalam blueprint pembangunan, kemudian pembangunannya dimulai gitu. Oke. Yang jadi kemudian aset manajemen harus bisa melihat bagaimana di hari pertama aset-aset yang terbangun di situ menjadi bagian dari aset negara. Karena kota-kota kita selama ini acak adut gitu. Tahu-tahu ada tanah daerah di sana, aset di sana gitu kan nggak tercatat gitu ya. Bu Menteri Keuangan juga pernah menyampaikan kan bagaimana 10 tahun terakhir Indonesia setengah mati tuh mencatat aset itu ya. Aset daerah, aset negara tuh kacau ya. Nah, jadi balik ke
pertanyaan awal tadi, kenapa kota Indonesia nggak bisa jadi ya? Karena blueprintnya nggak kejaga gitu. Jadi ini portfolio dari perencanaan dan pembangunan ini penting. Portfolio keuangan dan aset negara harus mampu juga mencari inovasi pembiayaan. Gitu. Bagaimana sih inovasi pembiayaan dengan keterbatasan APBN dan sebagainya. Nah, saya kira 5 tahun pertama ini akan sangat kuat dua portfolio ini, gitu ya. Nah, jadi kalau dua portfolio ini dilihat apa ini sih? Ya ini portfolio teknokratik sebetulnya. Jadi perencanaan, bagaimana rencana itu menjadi blueprint itu menjadi desain itu dilaksanakan dan bisa dilihat hasilnya dan bisa dibangun sustainable untuk the next 50 years. Meletakkan fondasi 5 tahun ini, meletakkan fondasi sehingga 25, 50, 100 tahun ke depan fondasi itu bisa jalan. Inovasi pembiayaan dan aset manajemen mengharuskan kita mengerti bagaimana negara bisa mampu membiayai pembangunan tersebut, gitu ya. Bagaimana negara bisa bagaimana badan otorita bisa memastikan bahwa dia bisa bekerja sama dengan baik stakeholder lokal maupun internasional. Skema pembiayaannya harus dua portfolio ini menuntut untuk bisa bekerja dengan inovatif. Nah, stakeholdernya siapa aja? Sebetulnya sangat jelas ya, para financiers, kemudian developers gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa membangun 6 klaster pendukung tadi, industri research dan teknologi, universities dan pharmaceutical modern dan sebagainya. Nah, ini banyak kaitannya dengan kemampuan untuk planning, kemampuan desain dan architectural gitu ya. Kemampuan manajerial dan network global yang sangat penting gitu. Kita membangun di Kalimantan, semua orang ngeliatin kita nih. Ini Indonesia mau diapain nih Kalimantan gitu. Jadi dukungan dari global bukan melulu bukan melulu hanya negara A, si B, si C mau invest. It's not about investment. It's about working together untuk make sure bahwa kota yang kita bangun ini bisa sustain dan livable dan sustainable. Nah, jadi kalau ditanya kita butuh seperti apa ya yang bisa dorong kereta ini ya, saya kira yang memenuhi kriteria-kriteria ini ya. Gitu. Harus bahasa Sundana savvy. You have to be commercially savvy. Jadi mampu menerjemahkan bahasa teknokratik ini dan kebutuhan teknokratik ke dalam bahasa finance, bahasa business dan sebagainya gitu, dan bahasa global gitu. Ya kan sudah disebutkan beberapa nama figur ya. Kira-kira kalau nih dari kacamata sebagai seorang perencana, nih perencanaan saya itu bagusnya dilaksanakan oleh orang kayak gini nih, si ini nih. Saya kira orang yang jadi gini, kalau dia mempunyai pengalaman di dalam bekerja dengan private sector, terutama dalam developments, pembangunan perumahan, iconic buildings gitu kan, itu penting menurut saya. Kemudian background merencana dan percaya bahwa ini penting nih, percaya bahwa dokumen rencana ini adalah blueprint yang harus dipatuhi. Karena ada banyak Pak pimpinan yang bisa membangun cepat tapi tidak percaya pada rencana. Bangun aja gitu. Harus taat rencana. Harus terbukti bahwa dia taat rencana, Pak. Yang ketiga adalah dia mempunyai jaringan internasional yang kuat di dalam baik bisnis maupun bilateral maupun multilateral. Dan tentunya saya kira harusnya ya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, ini akan sangat membantu gitu. Karena pengalaman pemerintahan ya. Manajemen pemerintahannya kuat gitu. Nah, ya kan dari nama-nama itu ada
ada Risma, ada Ahok masuk Ahok. situ, ada siapa lagi? Azwar Anas juga masuk Azwar, situ. Dani Pemanto. Iya, terus ya Emil. tadi ada Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. gitu. Kayaknya mereka juga secara kriteria kurang lebihnya ya masuk lah ya gitu. Tapi kira-kira yang mantes gitu, yang iya pialusan dia itu ada kan? Nepi halusan, ada pangkomplit Pak. Oh gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, oke. Nah, ada beberapa yang komplit, ada yang sudah sampai wali kota, ada yang sampai gubernur lah Iya, kita. iya, Nah, iya. Depan komplit, tapi komplit juga Ada plus ada itu kan. plusnya. Mhm. Terutama secara apa? Secara track record nih, Mhm. ya bisa merangkul terutama kekuatan investasi. Oke. Yang sudah disebut-sebut oleh Pak Presiden, saya kira calon-calon yang bagus-bagus. Ya. Tapi Cuma ada yang bagus kan? kenapa? Ada yang terbagus pastinya. Ada yang komplit. Iya. Saya kira kalau udah arsitek, pernah wali kota, pernah gubernur, saya Iya. kira Jejaringnya pasti bagus. bisa lah. Iya.